Anda kembali lagi ke program CNBC Indonesia Awards, The Most Inspiring Financial Companies. Dan kami juga masih bersama dengan Presiden Direktur Bank Mega, Kostaman Taib, juga Direktur Keuangan Bank Permata, Lea Setianti Kusumawijaya, dan kini sudah bergabung bersama kami Direktur Utama BP Jam Sostek, Anggoro Eko Cahyo. Ya, Bu Lea, Pak Kostaman, dan Pak Anggoro, kita akan lanjutkan dialog kita karena pada segmen sebelumnya kita sudah membahas mengenai sejauh mana pandemi ini mempengaruhi kinerja dan operasional bisnis pelaku di jasa keuangan. Dan kali ini kita akan bahas lebih dalam terkait dengan strategi manajemen risiko dari pelaku jasa keuangan kala pandemi. Mungkin kita akan ke Pak Anggoro dulu karena Bapak baru bergabung juga bersama kita di sini. Ya, Pak Anggoro, kalau di BP Jam Sostek sejauh ini bagaimana tren pertumbuhan iuran peserta yang dihimpun BP Jam Sostek? Baik, Anneke, pertama minta maaf dulu karena terlambat joinnya karena baru mendarat. Kalau di kami memang yang terdampak pasti adalah kepesertaan. Dari sisi iuran relatif flat, karena apa? Karena tim kami terus mendorong para pemberi kerja untuk disiplin membayar iuran untuk supaya covernya tetap berjalan. Saat ini sampai dengan kuartal 3 2021, total iuran yang terkumpul adalah 57 triliun. Kalau kita bandingkan dengan September tahun lalu, kuartal 3 tahun lalu, itu 55 triliun. Jadi masih tumbuh sedikit 2,8% pertumbuhannya. Nah ini kalau kita lihat sampai dengan akhir tahun, target kami ada di 76 triliun. Rasanya dengan prognosa yang ada, kita masih optimis target untuk iuran ini bisa dicapai. Namun memang tantangannya dari sisi kepesertaan mungkin yang agak berat karena masih banyak yang melakukan pengusahaan beban kerja, masih banyak yang merumahkan. Itu kira-kira perkembangan dari sisi iuran. Baik, 67 triliun rupiah. Lalu kalau di Bank Permata, Bu Lea, bagaimana tren pertumbuhan penyaluran kredit perseroan selama pandemi ini? Iya, sebetulnya sejak pandemi seperti tadi saya sampaikan memang terdapat challenge ya karena terjadi perlambatan di dalam pertumbuhan GDP yang secara langsung juga berdampak kepada pertumbuhan kredit. Jadi memang selama pandemi ini yang kami lihat adalah bahwa sebetulnya kalau untuk corporate itu masih lebih resilient ya, jadi pertumbuhan kreditnya masih quite normal. Tetapi memang kalau di retail itu cukup challenging, terutama di sisi yang unsecured loans ya, jadi seperti credit card, KTA, dan juga pembiayaan kendaraan bermotor itu sangat-sangat terdampak itu di tahun pertama. Puji Tuhan sekarang sudah mulai recover ya kalau untuk yang two wheelers dan four wheelers, tetapi juga SME ini yang masih challenge sih. SME ini terus terang juga atau UMKM ya, itu juga memang merupakan segmen yang cukup besar dampak dari pandeminya, sehingga kita juga lebih berhati-hati pada waktu kita mau mengucurkan kredit baru. Jadi secara umum tahun ini seperti catatan industri perbankan kan tumbuhnya sekitar 3% ya. Jadi kurang lebih memang kita juga sama di kisaran di situ. Hopefully tahun depan bisa lebih baik, Anneke. Baik, berikutnya kita ke Pak Kostaman. Pak Kostaman, kalau di Bank Mega seperti apa tren pertumbuhan penyaluran kreditnya? Mohon maaf Pak Kostaman, kami tidak bisa mendengar suara Anda dari sini, mungkin boleh di-unmute? Ya, Anneke bisa Ya, dengar? silakan Pak. Ya, di awal pandemi tentu penyaluran kredit perbankan seperti diceritakan oleh Lea tadi memang mengalami penurunan ya. Namun di tahun ini kredit perbankan sudah mulai mengalami pertumbuhan. Bank Mega sendiri pada periode triwulan ketiga tahun 2021 ini sudah mencatat penyaluran kredit yang cukup baik, yaitu meningkat 11,3%. Nah, pertumbuhan ini tentu jauh di atas pertumbuhan kredit perbankan yang tumbuh 3,12% year to date. Nah, sama seperti yang diceritakan Lea tadi, pertumbuhan kredit ini terutama dikontribusi oleh kenaikan kredit segmen korporasi yang di Bank Mega tumbuh sebesar 25% year to date. Demikian, Anneke. Baik, Pak Kostaman, kalau terkait dengan penyaluran kredit, bagaimana analisis Bank Mega terhadap kualitas kredit dan juga upaya bank untuk menjaga posisi NPL gross dan net?
Nah, tentu kita menyadari bahwa di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi ini tentu mempengaruhi kondisi dunia usaha. Oleh karena itu, untuk menjaga kualitas kredit, Bank Mega melakukan beberapa strategi berikut. Yang pertama, tentu bank lebih berhati-hati dalam melakukan pemberian kredit baru, ya, melakukan seleksi debitur dengan lebih ketat, ya, terutama untuk debitur-debitur dari sektor industri yang terkena dampak pandemi COVID-19. Kemudian bank juga melakukan assessment terhadap debitur existing yang ada, ya, dan memberikan fasilitas restrukturisasi kepada debitur existing yang terdampak pandemi, agar mereka dapat melalui masa pandemi ini hingga kondisi ekonomi pulih kembali. Nah, sejalan dengan aturan OJK, tentu restrukturisasi kredit ini ditujukan untuk menjaga kualitas kredit debitur agar tetap lancar saat pandemi. Dan pembayaran kewajiban debitur diharapkan akan normal kembali nanti saat pandemi berakhir. Demikian, Anaka. Baik Pak Kostaman, kita akan beralih ke Pak Anggoro. Pak Anggoro, kalau di BP Jam Sostek, bagaimana dengan penanganan dan tren pembayaran manfaat kepada peserta? Apakah selama pandemi ini terjadi lonjakan pengajuan pembayaran manfaat? Pak Anggoro, mohon maaf kami belum bisa mendengar suara Anda. Sekarang sudah jelas? Belum? Baik, silakan Pak Anggoro. Ya, oke. Saya ulangi ya. Kalau dari data kami, nominal kasus klaim yang dibayarkan untuk tahun ini sampai dengan September 2021 itu memang meningkat 11,1% dibandingkan dengan September tahun lalu ya. Peningkatan ini terjadi di jaminan kematian. Kita tahu karena dampak COVID, klaim ini pasti akan meningkat. Akan tetapi dari sisi kasus klaimnya itu turun 10%. Artinya jumlah klaimnya, nominalnya itu meningkat, tapi kasusnya turun. Sehingga bisa dipastikan bahwa yang klaim itu indikasinya adalah pekerja-pekerja yang upahnya lebih besar dibandingkan dengan upah tahun 2020. Jadi kami per bulan kurang lebih ada totalnya saat ini 22,1 juta kasus klaim. Tahun lalu, tahun ini 1,9 juta kasus klaim. Itu perkembangannya. Baik, lalu Pak Anggoro, seperti apa tren kinerja investasi BP Jam Sostek dan strategi investasi agar tetap bisa meraih hasil yang optimal di masa pandemi ini? Ya, kalau kita lihat data historis 5 tahun terakhir dan kita prognosa sampai dengan akhir tahun, di 5 tahun terakhir ini tren kinerja investasi BP Jam Sostek di sisi dana kelolaan itu tumbuh compounded annual growth rate CAGR 15,7%. Sedangkan dari hasil investasi pada periode yang sama 5 tahun ini tumbuh 9,6%. Saat ini yang dana yang kami kelola jumlahnya dari 534 triliun, sehingga kita harus mengelola dengan hati-hati. Tentu saja strateginya bagaimana kita memperhatikan aspek likuiditasnya, solvabilitasnya, keamanan dananya tentu, kehati-hatian, dan tentu saja kami harus menerapkan tata kelola yang baik untuk menghasilkan hasil yang optimal. Kita tahu ini adalah titipan pekerja, sehingga kita harus menempatkan dana dengan tingkat risiko yang terukur. Kami memang mengutamakan kepentingan peserta, pekerja. Strateginya bagaimana kita liability driven investing principles. Jadi bagaimana kita menyesuaikan kebutuhan liabilitas setiap program. Karena setiap program beda-beda kebutuhan liabilitasnya, jadi almanya tentu kita akan sesuaikan. Nah, setiap investasi yang dilakukan tentu saja harus melalui proses kajian yang fundamental, teknikal juga, manajemen risikonya, dan kepatuhan. Karena kita juga tahu kita punya regulasi-regulasi yang ketat, baik secara eksternal maupun internal. Jadi kalau di kondisi pandemi ini kita tentunya pasti kita akan melihat bagaimana pengaruh fluktuasi pasar investasi global dan regional, sehingga dampak investasi yang diraih itu kita bisa ukur gitu. Dan merespon kondisi ini, kami
menjalankan dynamic asset allocation strategy dengan mengalihkan mayoritas portfolio kita pada instrumen pasar uang dan fixed income sehingga untuk kita bisa mengendalikan dampak dari fluktuasi. Itu strategi yang kita gunakan. Baik, menarik sekali. Kita akan beralih ke Bank Permata. Ibu Lea, OJK menyatakan tren restrukturisasi kredit di perbankan dan multifinance konsisten melambat. Namun bagaimana kebijakan di Bank Permata sejauh ini? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan juga, memang jumlah loan yang direstruktur itu memang kita sudah melihat terjadi perlambatan di 2021, di mana hal itu bagus ya, berarti tidak ada lagi loan portfolio yang masih mengalir ke non yang defaulted lah ya gitu. Jadi artinya bahwa kita juga melihat bahwa di Bank Permata ini cukup stagnan dan mulai menurun karena ada beberapa loan yang sudah kembali normal. Jadi di sini untuk kebijakan di Bank Permata adalah tentunya kita masih tetap menjalankan monitoring secara close ya untuk exposure yang kita lihat memang berpotensi untuk masih terdampak oleh pandemi, dan apabila memang kita melihat ada gejala-gejala bahwa loan tersebut harus diberikan relaksasi atau restrukturisasi, itu sebisa mungkin dilakukan secara lebih early, lebih cepat supaya dampaknya tidak menjadi lebih worse terhadap quality of the loan itu sendiri. Dan secara umum memang kalau kita lihat dari sisi retail dan SME sudah tidak ada penambahan yang signifikan di situ ya, Aneka. Cuman memang kalau untuk corporate ini kita lihat ada beberapa segmen seperti yang tadi saya sampaikan yang terdampak secara tidak langsung oleh pandemi, yang sayangnya sekarang justru masuk ke proses litigasi. Jadi ini mungkin yang lebih membutuhkan penanganan yang lebih khusus lagi. Tapi intinya adalah tentunya pada waktu bank mereview dan melihat bahwa kondisi debitur memang masih berpotensi untuk kembali normal sesudah mereka melalui masa-masa sulit di mana saat ini mungkin mereka mengalami financial problems ya, itu tentu kita akan mendukung dengan restrukturisasi yang walaupun mungkin akan menjadi agak lebih panjang untuk recovery-nya. Mungkin Aneka. Baik, kita beralih ke Pak Kostaman. Pak Kostaman, kalau di Bank Mega seperti apa tren restrukturisasinya? Ya, sampai dengan perkembangan di perbankan, di mana tren restrukturisasi cenderung menurun, ya, di Bank Mega juga demikian. Jadi total restrukturisasi yang pernah diberikan di Bank Mega itu sebesar 10,98 triliun. Ya, posisi outstanding pada saat ini bulan Oktober tinggal 7,15 triliun. Jadi sudah turun hampir 4 triliun ya, atau hampir 35%. Nah, hari ini tentu mengindikasikan membaiknya kondisi perekonomian. Jadi sebagian debitur kita sudah mulai kembali ya bisa membayar secara normal. Namun tentu masih ada sebagian debitur ya yang memerlukan perpanjangan program restrukturisasi sesuai dengan kebijakan OJK untuk memperpanjang masa restrukturisasi kredit ini. Namun tentu ini diberikan dengan sangat hati-hati, dengan selektif ya, untuk menghindari free riders atas stimulus yang diberikan oleh pemerintah ini. Demikian, Aneka. Baik, menarik sekali Pak Kostaman, Bu Lea dan juga Pak Anggoro. Kita akan lanjutkan dialog usai jeda karena kami harus break sejenak. Tetaplah bersama kami di CNBC Indonesia Awards, kami akan kembali sesaat lagi.